Starbucks Sarinah dan juga di perempatan jalan atau simpang jalan di Sarinah. Karena beredar berbagai informasi di berbagai tempat, perlu kami luruskan sekali lagi, pemerintah dalam hal ini telah sepenuhnya mengontrol dan kami berterima kasih kepada masyarakat, tetap tenang dan kita semua akan menghadapi hal ini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah sama sekali tidak takut dan pemerintah yakin rakyat masyarakat juga tidak takut. Pada Pak Luhut kami persilakan. Terima kasih Pak Pramono Anung. Teman-teman sekalian, saya sebagai Menko Polhukam penanggung jawab mengenai keamanan ini ingin melaporkan bahwa kejadian ini sebenarnya sudah sangat kita waspadai sejak bulan Desember, karena kami sudah dapat intelijen dari Desember bahwa akan ada orkestra di Asia Tenggara ini, dan itu polisi bekerja dengan sangat keras, dan Anda bisa melihat mereka melakukan penangkapan selama bulan Desember, dan kita memang berhasil melalui bulan Desember itu dengan baik, dengan berhasil menangkap begitu banyak pimpinan-pimpinannya. Tetapi satu hal yang saya garis bawahi, satu hal yang tidak bisa kita jamin adalah kita tidak tahu kapan, di mana itu dilakukan. Itu saya kira intelijen manapun di dunia juga kita melihat di Amerika, di Inggris, di Paris kemarin baru-baru lagi di Turki, itu juga tidak bisa. Tapi saya ingin katakan jangan ada istilah kami kecolongan, tidak. Kami sudah mewaspadai dan Presiden sangat paham dari waktu ke waktu kami lapori ada perkembangan itu. Jadi kerjasama antara polisi, BIN dengan TNI sangat baik sekali. Yang pertama. Yang kedua, kejadian tadi teknis nanti akan dilaporkan oleh Pak Badrodin maupun oleh Pak Kapolda. Yang kedua adalah penanganan ini bisa cepat dilakukan. Cepat dilakukan kalau prosesnya itu Anda lihat hanya mulai dari jam 10.30. Saya dapat informasi itu jam 11 kurang sedikit. Itu selesai tadi jam 3 kita sudah buka jalan tadi semua. Artinya apa? Polisi menangani cepat. Saya masih berteleponan dengan Pak Tito. Pak Tito masih menerima ada ledakan-ledakan, tapi semua menyelesaikan dengan cepat. Ini penting. Dan kemudian Panglima TNI saya telepon langsung men-setup semua TNI yang Anda lihat tadi semua dengan cepat berada di tempat. Nah, ini satu penanganan yang menurut saya sangat baik sekali. Nah, kita terus terang sangat berduka cita terhadap kejadian ini, tetapi ini tidak bisa kita hindarin. Sekarang yang ketiga saya ingin sampaikan, memang di Timur Tengah sekarang terjadi juga rivalitas mengenai kepemimpinan daripada ISIS ini di daerah ini. Nanti Pak Tito akan bercerita lebih panjang lebar mengenai itu, tetapi ingin saya katakan sama Anda, targetnya bukan hanya Indonesia. Masih ada tempat-tempat lain, misalnya seperti Singapura, maupun negara-negara lain di ASEAN ini. Nah, kita memang share intelijen, tetapi sekali lagi saya ingin garis bawahi, tidak ada kita tahu kapan di mana itu akan kejadian. Yang keempat saya minta pada teman-teman media semua, jangan berspekulasi. Kami akan memberikan intelijen, informasi yang tepat kalau memang ada itu. Tetapi kalau tidak, seperti tadi saya baca di SMS, bahwa sudah ada informasi tadi pagi, itu sama sekali tidak ada. Tadi negara-negara yang berhubungan dengan kami baik mengontak saya, memberitahu saya ingin membantu. Tidak ada satupun yang mengatakan tadi pagi mereka sudah tahu bahwa akan ada kejadian ini. Jadi saya minta jangan kita membuat keributan, kegaduhan yang tidak perlu. Kami sekali lagi dari aparat keamanan itu bekerja dengan profesional. Jadi jangan dipertanyakan keprofesionalitasan daripada teman-teman di polisi, di BIN maupun di TNI. Yang terakhir adalah tadi saya kira dari segi ekonomi Anda melihat market tidak terpengaruh, sebentar terpengaruh terus kembali lagi normal. Artinya apa? Confidence itu tinggi karena penanganan cepat. Dalam 4 jam kita semua sudah bikin normal. Besok kita berharap Starbucks sudah bisa dibuka. Mudah-mudahan malam ini bisa diganti segala macam. Kalau belum ya mungkin nunggu beberapa tempat saja. Tapi semua tadi olah TKP oleh Pak Tito itu sudah diselesaikan selama hampir setengah jam, 1 jam. Dan itu semua berjalan dengan bagus. Saya kira itu Pak Anu dari saya. Nah nanti saya silakan Pak Kapolri yang memberikan secara detail operasinya dan nanti kemudian oleh Pak Kapolda. Silakan. Atas masukan Pak Kapolri, karena juga jam sudah 5.20,
Maka Pak Tito kami persilahkan yang di lapangan yang mengetahui dan juga paham betul mengenai siapa yang melakukan. Pak Tito kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Sekap, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Pangdam, rekan-rekan sekalian. Jadi peristiwa tadi terjadi lebih kurang jam 10.50 atau 10.55, ada ledakan dan kemudian terjadi kontak senjata dengan anggota Polda Metro Jaya dan kemudian dapat kita kuasai situasi dalam waktu lebih kurang 30 menit. Jadi lebih kurang 20 menit sampai 30 menit. Peristiwa terjadi diawali dengan pertama adalah serangan di Starbucks Cafe, yaitu masuknya satu orang pelaku dan menggunakan bom bunuh diri. Kemudian mengakibatkan terjadi korban luka-luka dan kepanikan. Kemudian pengunjung kafe yang saat itu ada keluar berhamburan. Dan ternyata di luar kafe sudah ada 2 orang lagi teroris yang menunggu dan melakukan penembakan kepada 2 orang warga negara asing. Satunya adalah warga negara Kanada, meninggal dunia. Satunya lagi dalam keadaan hidup. Kemudian pada saat yang sama, tim yang kedua itu ada 2 orang menyerang pos polisi lalu lintas di Simpang Sarina. Saat itu ada satu anggota petugas polisi, Polsek, yang sedang bertugas di sana, diserang dengan bom bunuh diri juga, anggota terluka, kemudian pelakunya meninggal dunia. Saat itu ada satu anggota masyarakat juga yang terkena pecahan dan diduga meninggal dunia. Kemudian pada saat itu ada tim dari personel dari Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan pengamanan demonstrasi di Monas, dipimpin oleh Kepala Biro Operasi. Saat itu pas sedang ada di situ langsung berhenti dan kemudian mendengar ledakan turun dan kemudian diserang dengan menggunakan tembakan dan lemparan granat. Jadi bukan granat, itu adalah bom rakitan yang mirip granat. Kemudian terjadi kontak tembak, anggota Polsek yang ada di sekitar situ di Sarina dan di jalan yang ada di sekitar situ juga membantu, sehingga ada 4 orang anggota kepolisian Polres Jakarta Pusat yang terkena tembakan pada bagian kaki, ada juga terkena bagian perut. Kemudian pelaku berhasil dilumpuhkan dalam waktu kontak tembak lebih kurang 15 menit. 2 pelaku berhasil ditembak mati. Kemudian situasi sudah berhasil kita kuasai dalam waktu lebih kurang 20 sampai 25 menit. Kemudian kita laksanakan penyisiran di TKP Starbucks maupun di pos polisi lalu lintas. Pos polisi lalu lintas kita undang di Handak dari Brimob, kemudian pasukan Brimob dan pasukan Sabara dari Polres dan Polda hadir, juga di backup oleh Bapak Pangdam dengan pasukan beliau untuk kemudian kita melakukan pengepungan untuk mengklirkan apakah mungkin ada pelaku yang lain. Gedung yang ada di Skyline Building, di tempat di mana ada Starbucks Cafe, kita sisiri dari lantai per lantai, tidak ada pelaku di sana. Kemudian di depannya ada gedung Jaya, kita juga lakukan penyisiran dan dinyatakan clear, jadi tidak ada pelaku yang lain, sehingga kita laksanakan namanya clearing device. Clearing device ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi bom-bom tambahan. Di situ pada saat clearing device kita temukan ada masih 6 bom, 5 bom kecil sebesar tangan, kepalan tangan, kita sebut dengan granat tangan rakitan, dan satu lagi bom yang lumayan besar sebesar kaleng biskuit yang ada di situ. Jadi ada 6 yang berhasil kita amankan. Kemudian dari pelaku yang meninggal itu juga kita sita 1 senjata api sejenis FN rakitan. Dengan demikian pelaku 5 orang tertangkap dan meninggal dunia, kita berhasil lumpuhkan. Korban yang ada, yang meninggal warga masyarakat ada 2, 1 warga negara Kanada dan 1 warga negara Indonesia yang sedang kita cari identitasnya. Kemudian ada sejumlah korban yang masih luka lebih kurang 15, baik luka berat maupun luka ringan, dan serta ada 5 anggota polisi yang terkena baik luka tembak atau terkena pecahan dari bom yang dilemparkan. Karena bom itu isinya ada baut namanya shrapnel. Shrapnel itu isinya baut
paku dan lain-lain yang ada di situ. Dengan demikian, olah TKP kita laksanakan sampai dengan jam 3. Setelah olah TKP selesai, kemudian jalan kita buka, clear, dan olah TKP masih dilanjutkan di Starbucks Cafe dan pos polisi lalu lintas. Hari ini kita upayakan untuk selesai, bekerja sama dengan teman-teman dari Pusiden dan Lapor, dan insya Allah besok akan kita tuntaskan semua. Sementara tim sedang melaksanakan pengejaran kepada jaringan pelaku. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS di Raqqa, pusatnya di Raqqa. Jadi rekan-rekan paham mungkin bahwa ISIS ini merubah strategi. Dulu strateginya hanya melaksanakan operasi di Syria dan Irak. Tapi kemudian ada perintah dari amirnya Abu Bakar Baghdadi untuk melakukan operasi di luar wilayah Syria dan Irak, dan kemudian dibentuk cabang-cabang ISIS di seluruh dunia, baik di Prancis, di Eropa, Afrika Utara, kemudian di Turki misalnya, termasuk di Asia Tenggara. Sel-sel ISIS yang ada di Asia Tenggara ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lain-lain. Dan kemudian khusus untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh, yaitu Bahrum Naim, yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Nah, kemudian terjadi upaya rivalitas leadership ini, sehingga untuk menjadi pemimpin di Filipina sudah dideklar cabangnya mereka di Filipina Selatan. Jadi antar para tokoh-tokoh ini di Asia Tenggara ini ingin bersaing ingin menjadi leadership. Oleh karena itu Bahrum Naim merancang serangan-serangan seperti ini. Jadi sementara kelompoknya sudah kita ketahui dan sedang kita lakukan pengejaran. Demikian. Terima kasih. Panglima. Terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan Kepolisian Republik Indonesia yang mampu mengatasi bersama-sama dengan Pangdam Jaya tentunya. Dan saya perlu pada kesempatan ini mengingatkan bahwa yang pertama kita bisa mengatasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya 4 jam maksimal dan normal kembali. Yang kedua, dari kelompok pelaku 5 orang dan korban yang meninggal dunia hanya 2 orang. Jadi 5 pelakunya meninggal dunia, dan dari warga negara Indonesia 1, Kanada 1 yang bukan pelaku meninggal dunia. Dan saya harap kita semuanya, rekan-rekan media juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita sepakat semuanya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam, dan dikendalikan oleh ISIS. Ini pesan yang perlu saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mengatasi semuanya. Dan untuk rekan-rekan media, mari kita sampaikan apa yang disampaikan tadi bersama-sama, bahwa dalam waktu singkat-singkatnya kita bisa selesaikan, dan jangan membuat resah warga negara lainnya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, biar tidak salah kutip, sekali lagi total yang meninggal dunia sampai dengan hari ini itu berjumlah 7 orang. Di mana 7 orang itu adalah 5 pelaku, kemudian 2 orang, 1 warga Kanada, dan 1 adalah warga negara Indonesia. Jadi jumlahnya 7 orang, sedangkan yang luka jumlahnya 15. Jadi 15 tambah 5 menjadi 20, yang 5 polisi. Itu yang luka, ringan maupun berat. Demikian rekan-rekan sekalian, sekali lagi Pak Luhut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.